Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Ukuran adalah hal yang terpenting di dalam hobi jam tangan. Sebagus apapun, semahal apapun jam tangannya tidak akan bagus dipakainya jika ukurannya tidak cocok. Biasanya ukuran yang menjadi masalah itu biasanya kebesaran. Kalau kekecilan itu relatif aman guys. Asalkan tidak ekstrim ukuran kecilnya, misalkan contohnya tidak kurang dari 30 milimeter misalnya jam tangannya. Yaitu kan jam tangan yang di bawah 30 milimeter itu cocoknya buat cewek yang tangannya juga kecil. Udah cewek tangannya kecil. Tentunya kita harus tahu dulu lebar pergelangan tangan kita sebelum kita memilih jam tangan yang akan kita beli. Ya, gue udah taruh linknya di bawah video lama gue tentang mengukur lebar pergelangan tangan. Biasanya indikator penentu besarnya jam tangan itu dari diameternya kan. Ya di mana-mana penjual pasti mencantumkan diameternya sekian. Tapi sebetulnya yang nomor satu itu bukan diameter, tetapi panjang lak tulaknya. Jadi diameter itu menurut gua itu nomor dua. Dan ada nomor 3 dan selanjutnya gue udah pernah jelaskan juga di video lama gue. Linknya udah gue taruh di bawah. Jadi bagi yang belum nonton, kedua link tadi itu penting guys. Terutama buat kita yang baru hobi jam tangan ya guys. Masalah yang umum itu biasanya penjual online tidak memberikan informasi mengenai panjang lak tulak. Walaupun sekarang-sekarang nih udah mulai ada ya seperti jamtangan.com ya, itu kan situs yang menjual banyak jam. Nah, jam tangan beberapa yang Seiko mereknya ya. Ada juga yang Spinnaker gitu. Beberapa udah ada tuh panjang lak tulak gitu. Tapi walaupun begitu masih lebih banyak yang belum ada, guys. Nah, setahu gua yang sering kali mencantumkan jarak lak tulak itu biasanya jam-jam tangan micro brand yang benar-benar difokuskan untuk kebutuhan watch enthusiast. Banyak penjual jam tangan pun masih bingung ketika ditanya informasi panjang lak tulaknya berapa. Ya mereka hanya taunya diameter. Jadi hal ini masih asing bagi mereka ya karena mereka juga kebanyakan bukan watch enthusiast. Oke, sekarang gua akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara mengukur panjang lak tulak bahkan hanya secara online. Nah, jadi gini guys, ini di handphone kita ceritanya udah ada gambar Rolex Sky Dweller ya, ukuran 42. Nah, kita mau tahu nih panjang lak tulaknya. Jadi syaratnya yang pertama kita harus mencari gambar yang bersumber dari website, bukan orang memfoto ya guys. Nah, jadi ini nah juga sama ya Sky Dweller, tapi ini orang yang memfoto guys. Memang fotonya bagus ya. Dia itu frontal dari depan. Jadi syarat yang pertama itu fotonya harus frontal dari depan. Syarat yang kedua harus dari website. Kenapa? Karena kalau orang foto itu seringkali terjadi distorsi kamera guys. Seperti contohnya jam ini ya. Kita perhatikan ya. Nah ini laknya kelihatan pendek guys. Ya. Sedangkan yang di website itu kelihatan panjang laknya. Tuh. Karena ini yang di website itu yang realnya seperti yang seharusnya jamnya. Kalau yang di foto ini sudah terdistorsi karena si kameranya itu terlalu dekat ketika dia mengambil gambar bersama objek jamnya. Harusnya jauh gitu ngambilnya, tapi kan mereka nggak pikirin ya, penting fotonya bagus. Jadi kalau orang foto jarak segini sama jarak segini itu akan terdistorsi kalau yang dekat, kalau yang jauh lebih real. Begitu ya. Itu yang sudah terbukti benar yang gue sudah teliti. Jadi jangan mengukur dari foto ini guys. Tapi ukurlah dari foto yang dari website. Begini. Kemudian ada contoh lagi ya. Sebentar. Nah, kemudian ini syarat ketiga guys.
Ini jam bagus fotonya ya guys, frontal dari depan, dan kelihatannya ini ngefotonya tuh dari jauh nih. Gue udah punya pengalaman guys. Jadi kalau lihat foto orang, tahu ini fotonya seperti real asli jamnya atau dia terdistorsi. Nah, tapi kalau kita ukur ini si gambarnya ini dengan penggaris, ya jadi kita butuh penggaris tentunya. Ini diameternya sudah 56 mm ya. Jadi kita tentunya pakai penggaris secara real guys, mengukur ya. Tuh lihat ini udah 56 mm si diameternya. Sedangkan aslinya jam tangan ini menurut penjual itu diameternya 40. Berarti dia harus bisa di zoom in, bukan bukan harus di zoom out. Kan nggak bisa diem tuh kalau di zoom out. Ya, jadi harus cari gambar yang lebih kecil daripada ukuran diameter aslinya. Nah, kalau yang ini kebetulan aja gue ambil gambar ya, itu pas seperti sesungguhnya jam itu, yaitu 42 mm. Nah, ini kita bisa hitung guys. Kita bisa ukur langsung lak to laknya karena diameternya sudah sesuai 42 mm. Dan ternyata kalau kita lihat itu di penggaris ini tampak 51 mm panjang lak to laknya. Berarti jam ini di tangan gua kegedean guys. Biasanya gua harus pakai jam tangan yang lak to laknya 50 ke bawah. Jadi gini penjelasan gua. Gua sudah pastikan pergelangan tangan itu lebarnya adalah 53,5 mm. Sedangkan Rolex Sky Dweller tadi adalah 51 mm si lak to laknya. Berarti selisihnya adalah 2,5 mm. Dan itu harus dibagi dua, atas dan bawah. Kan? Jadi dua sisi ini hanya punya jarak 1,25 mm guys. Itu sangat mepet guys. Andaikan saja Rolex tadi itu panjang lak to laknya 50 mm. Jadi selisihnya adalah 3,5 mm. Memang bedanya sedikit sih, tapi itu berpengaruh guys. Jadi dibagi dua, atas dan bawah adalah hampir 2 mm. Jadi masih ada spell yang cukup baik gitu guys ya. Nah, sekarang kita lihat lagi pada contoh lain. Kita ambil foto yang lain tapi yang juga bisa kita ukur. Nah, ini misalkan. Nah, ini gambar yang gue tunjuk ini adalah dari website guys, bukan foto ya. Ini juga kelihatannya dari website, tapi ini berdasarkan foto. Kalau ini berdasarkan bukan foto dari jam aslinya, tapi ini ukurannya asli gitu guys ya. Nah, kita coba ukur sekarang. Ini itu si ininya diameter 40 guys. Jadi kita harus zoom in. Nah, ini kan zoom in bisa. Kalau misalnya gambar sudah terlalu besar, lebih dari 40 mm, itu nggak bisa di zoom in, berarti nggak bisa diukur. Tuh, ini kan, oh masih kurang nih, ini 38 atau 39 gitu ya. Sedikit zoom lagi sampai pas guys. Jadi kita harus sabar. Nah, ini sudah pas nih, 40 ya. Nah, sekarang kita ukur si panjang lak to laknya. Itu berkisar 48. Tuh, di bawah 50 mm kan. 47 bahkan, 47, 48 ya. Nah, ini gue pasti bisa pakai dengan bagus gitu. Karena jamnya relatif kecil. Begitu guys. Ini juga sama ya, ini dari website nih, si jamnya nih. Ini bisa diukur. Kalau seumpama contoh, nah ini kita nggak bisa ngukur karena si panjang lak to laknya aja, dia bentuknya aja udah beda guys. Jadi ini foto orang memfoto jam asli dan posisi jamnya itu terlihat agak tenggak ke atas. Jadi tidak akan bisa kita ukur, tidak akan akurat hasilnya. Begitu ya guys. Oke, contoh-contoh tadi kita lihat adalah pada jam tangan yang bentuknya standar alias bulat doang. Kan jam tangannya bulat,
ya, dan mempunyai lug yang nyata. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengukur besaran jam tangan pada jam-jam yang kurang atau tidak standar, seperti contohnya integrated bracelet. Dia kan nggak ada tuh si bentuk lug yang nyata ya. Kadang-kadang ada yang ada, kadang-kadang ada yang tidak ada sama sekali. Nah, berarti yang jadi penentu adalah batas antara jam dan braceletnya itu kan ada garis biasanya ya. Nah, garis-garis tersebut itu nggak boleh mepet ukurannya dengan lebar pergelangan tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya diameter ya, dan juga lebar strap yang menempel atau yang menyatu dengan case itu berapa. Semakin lebar, biasanya kan integrated bracelet tuh lebar-lebar itunya si strap bagian atasnya tuh. Nah, itu tuh yang membuat jam tangan jadi kelihatan lebih besar. Biasanya kan kalau yang bukan integrated bracelet kan 20 mm yang paling umum. Ada juga yang 22 gitu. Itu masih relatif kecil. Kalau ini ada yang 26 gitu lebarnya, ada yang 28 lah ya. Macam-macam, guys. Oke, nah sekarang contoh yang lain lagi adalah jam tangan yang bentuknya udah aneh-aneh, yang udah nggak kayak jam tangan lagi, guys. Ya ini jujur aja gue juga belum berani, guys, untuk punya koleksi yang beginian. Nah, tapi seharusnya aturannya ya sama aja, mengukurnya itu ya si panjang jam tangannya nggak boleh melebihi atau nggak boleh mepet dengan lebar pergelangan tangan kita. Ya, tapi ini gue belum sebutin ada satu hal lagi nih yang punya pengaruh besar, yaitu adalah ketebalan si jam tangannya, guys. Nah, biasanya pada bentuk-bentuk jam tangan yang standar itu yang ada di koleksi gua ya gitu paling tebal itu 15 mm. Jadi kalau itu juga udah punya movement yang kompleks, biasanya chronograph ya. Biasanya yang simple-simple itu movementnya juga lebih tipis kan. Jadi kalau movement yang kompleks itu mau nggak mau jamnya akan lebih tebal. Tapi kalau 15 mm gitu di tangan gue masih bagus, guys. Nah, tapi dengan model-model jam yang aneh-aneh yang udah wah desainnya udah luar biasa gitu ya. Itu biasanya ketebalannya pun lebih luar biasa lagi, guys. Nah, jadi bukan berarti pasti jelek, guys, karena desainnya tidak bisa ditebak. Makanya walaupun dia tebal gitu kadang-kadang tebalnya cuma di bagian tengahnya aja atau di bagian sisi mana aja gitu. Sedangkan yang lainnya jadi ada gradasi ke tipis gitu. Itu kan nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi gitu, guys. Beda halnya kalau jam tangannya yang bentuknya standar-standar aja gitu. Nah, jadi itu belum tentu lebih jelek, itu harus dicoba, guys. Ya, tapi biasanya eh, gua sih memang bukan atau belum ya untuk sekarang gitu ya, untuk bermain di area sana, guys. Karena selain tebelnya jauh lebih dari rata-rata gitu ya, eh, looknya memang nggak ada, guys. Tapi misalnya umpama panjang case-nya itu 50 mm gitu atau 49 mm. Kan kalau gue yang ada looknya itu maksimal 50 bagusnya biasanya. Nah, sekarang umpamanya ada case yang masif, yang tebal, itu panjangnya 49 mm. Ya, dia itu kan walaupun masih masuk secara teori ke pergelangan tangan gue tentu. Tapi karena dia itu bentuknya bukan loop yang kecil, tapi dia itu masif seluruh case-nya demikian. Terus si strapnya juga tebal, lebar. Lebarnya bisa lebih dari 25 mm. Terus juga si tebelnya sekian, terus bentuknya juga aneh-aneh. Nah itu walaupun secara teori masuk gitu, tapi selera gue nggak kesana, guys. Mungkin kalian juga kalau lihat gue pakai jam di samping ini, itu mungkin bagus-bagus aja di mata kalian, oke ya. Tapi selera gue merasa terlalu masif gitu, guys. Bukan artinya menyalahi teori, bukan. Tapi kayak ketebalan semuanya tuh, wah secara keseluruhan terlalu jadinya kegedean gitu. Padahal dia masih lebih kecil dari ukuran pergelangan tangan gua
gitu ya. Jadi ini masalah selera guys. Nah, begini menariknya hobi jam tangan gitu. Apakah suatu hari nanti gue akan menyukai gitu model-model jam yang tebal-tebal, yang desainnya luar biasa? Itu kita nggak pernah tahu sekarang guys. Karena hobi jam tangan itu berevolusi, itu menariknya guys. Nanti bisa selera berubah. Nah, jadi begitu guys ya. Jadi ini gue belum masuk ke dunia itu, tapi bukannya nggak mungkin gue tidak akan mencoba di kemudian hari ya. Begitu guys, menariknya hobi jam tangan itu salah satunya di sana. Selera kita bisa berubah. Oke? Ya gue cukupkan dulu videonya sampai sini. Like, subscribe, dan komen di bawah gue tunggu ya guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.